Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah pembelajaran kedua. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Coba perhatikan gambar tarian berikut. Properti apa yang digunakan dalam menari? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Tetap semangat ya. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar membuat pantun. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama yang memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus tersebut pasti kalian sudah paham, bukan? Nah, selain pantun, ada juga puisi lama yang satu baitnya terdiri dari 4 baris. Puisi lama tersebut disebut syair. Agar kalian tahu bedanya, mari kita perhatikan contoh pantun dan syair berikut ini. Yang pantun, anak kelinci melompat tinggi, kaki harimau siap mengejar, rajin jogging tiap pagi, jantung sehat, darahku lancar. Yang syair, jantung adalah organ kehidupan, darah mengalir dalam peredaran, dengannya oksigen dapat disalurkan, tidak ketinggalan sari makanan. Kalau kita perhatikan antara pantun dan syair, kita akan menemukan persamaan dan perbedaannya. Kita tahu pantun dan syair sama-sama merupakan bentuk puisi lama. Sekarang kita lihat, kedua-duanya sama-sama terdiri dari 4 baris. Selain itu, kalau kita hitung suku katanya, ternyata pantun dan syair sama-sama terdiri dari 8 sampai 12 suku kata setiap barisnya. Kalian lihat sajaknya. Ternyata pantun dan syair sama-sama terikat oleh rima atau sajak. Jadi itu tadi merupakan persamaan dari pantun dan syair. Sekarang mari kita cari perbedaannya. Kita lihat pada pantun. Kita tahu pantun itu baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, tidak ada artinya. Tapi setelah kita lihat pada baris ketiga dan keempat, itu merupakan isi. Sedangkan pada syair, dari baris pertama sampai baris yang keempat, ternyata keempat baris itu merupakan isi. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya kalau pantun ada sampiran, yaitu di baris pertama dan kedua, baris ketiga dan keempat barulah isi. Sedangkan syair, semua baris merupakan isi. Sekarang kita lihat pada sajaknya. Kedua-duanya terikat
oleh rima dan sajak. Tetapi ternyata sajaknya berbeda antara pantun dengan syair. Kita lihat pada pantun. Pada baris pertama, bunyi akhirnya sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Pada contoh, kata tinggi dengan kata pagi, bunyi akhirnya sama. Sedangkan pada baris kedua, bunyi akhirnya sama dengan bunyi akhir baris keempat, yaitu pada kata mengejar dan lancar. Makanya dikatakan pantun bersajak ABAB. Kalau kita lihat pada syair, akhir baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya sama bunyinya. Maka dikatakan syair bersajak A. Nah, sehingga kita akan bisa menemukan persamaan pantun dan syair dan perbedaan antara pantun dan syair, yaitu inilah persamaan dan perbedaannya. Kalian sudah mempelajari alat peredaran darah manusia. Darah, pembuluh darah, jantung merupakan komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, darah. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang disebut dengan sel darah. Ini merupakan bagian darah yang padat, dan plasma darah. Plasma darah ini berbentuk cair. Sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Eritrosit atau sel darah merah mengandung hemoglobin. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Leukosit atau sel darah putih merupakan sel darah yang tidak berwarna dan berfungsi melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh, serta membentuk sistem kekebalan tubuh atau antibodi. Trombosit atau keping darah merupakan sel darah yang berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Sedangkan plasma darah atau yang berbentuk cair, di dalam plasma darah ini terlarut sari-sari makanan seperti gula, garam, protein, dan lemak. Fungsi darah antara lain dua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Pembuluh darah terdiri dari
pembuluh arteri, fungsinya mengalirkan darah keluar dari jantung. Kemudian pembuluh vena, fungsinya mengalirkan darah menuju jantung. Dan pembuluh kapiler, fungsinya yaitu menghubungkan ujung arteri terkecil dan ujung vena terkecil. 3. Jantung. Jantung merupakan alat peredaran darah yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan dengan serambi. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan banyak hal. Tidak hanya mudah melakukan gerakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mudah melakukan gerakan-gerakan tari dengan menggunakan properti. Nah, sekarang perhatikan beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tarian berikut ini. Tarian-tarian tersebut menggunakan perlengkapan yang berbeda-beda. Gambar A adalah tari Pakarena. Penarinya menggunakan perlengkapan kipas, baju pahang, sarung sutera. Gambar B adalah tari Baksa Kembang. Penarinya menggunakan perlengkapan rangkaian bunga. Gambar C adalah tari Kuda Lumping. Penarinya menggunakan perlengkapan kuda tiruan dan cemeti. Gambar D adalah tari Bondan. Penarinya menggunakan perlengkapan payung, boneka, dan kendi. Setiap tarian memiliki perlengkapan sendiri-sendiri disesuaikan dengan gerak dan tema tarian. Perlengkapan inilah yang disebut dengan properti tari. Jadi, properti tari adalah segala perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam peragaan suatu karya tari. Properti dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesori. Misalnya selendang, panah, keris. Nah, tugas kalian adalah tuliskan 5 nama tarian beserta properti yang digunakan. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.